Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mukhafidati dengan NIM 1182280898 akan menerangkan tentang sistem informasi keuangan berbasis web dengan studi kasus di Yayasan Siti Fatimah Pandaan. Mengapa saya mengambil judul tersebut? Dengan alasan yang pertama, perkembangan teknologi sekarang khususnya teknologi informasi berkembang dengan pesat. Perkembangan teknologi tersebut memberikan manfaat yang sangat besar kepada masyarakat. Hal ini berkaitan dengan pekerjaan yang biasa dilakukan secara manual oleh manusia akan semakin cepat dan efisien apabila dilakukan dengan sistem komputerisasi, kata Marini 2017. Dengan kecanggihan teknologi komputer yang semakin berkembang, dapat memudahkan penggunaan dalam meningkatkan efisiensi kerja, karena pekerjaan yang dilakukan dengan komputer dapat menghemat baik dari segi waktu, tenaga, biaya, bahkan dapat mempermudah untuk mendapatkan informasi. Kemajuan teknologi informasi akan membantu segala kebutuhan dan permintaan akan informasi setiap individu melalui media yang diciptakan untuk menyajikan informasi seperti website. Selain itu, website lebih efektif dan efisien dalam menyebarkan informasi. Bahkan penyebaran informasi bisa menyebar hingga ke seluruh penjuru dunia. Adanya perkembangan teknologi dan sistem informasi tersebut memungkinkan suatu instansi untuk memberikan layanan informasi menjadi lebih baik. Dari perkembangan sistem informasi dan teknologi informasi ini, maka masih ada instansi atau lembaga yang belum menggunakan fasilitas tersebut, seperti pada Panti Asuhan Siti Fatimah di Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Panti Asuhan Siti Fatimah Pandaan adalah lembaga kesejahteraan sosial anak yang pertama kali berdiri di Jogonalan, Kecamatan Pandaan, dan sebagai penanggung jawab adalah Bapak Suparman selaku RW yang dibantu oleh Haji Hasan, Haji Gofur, Bapak Sumanto, Bapak Anangkudi, dan Bapak Kaderi, yang sistem non-panti, yaitu hanya memberikan santunan dan biaya pendidikan mereka karena tidak mempunyai tempat untuk menampung mereka. Biaya diperoleh dari beras jimpitan yang diambil dari tempat-tempat yang disediakan di depan rumah-rumah. Adapun anak asuh berjumlah 60 anak terlantar dan anak-anak yatim piatu yang berasal dari daerah itu sendiri. Untuk itu, beliau berupaya membuatkan penampungan bagi mereka secara layak. Dengan izin Allah, pada tanggal 11 November 1948, beliau dengan dibantu oleh kelima orang tersebut mendirikan panti asuhan di Desa Nogosari, Kecamatan Pandaan, di bawah tanggung jawab Yayasan Siti Fatimah dan sebagai pimpinan Bapak Suparman yang berlandaskan UUD 1945 dan Al-Quran, sehingga yayasan tersebut dapat berkembang. Adapun yayasan ini terletak di Desa Nogosari dari Kecamatan Pandaan dengan potensi sumber kekayaan alam yang cukup memadai dan sangat bermanfaat. Lokasi yayasan di Siti Fatimah memang berada di lingkungan masyarakat perumahan dengan latar belakang agama Islam. Masyarakat atau lingkungan yayasan tersebut dapat menunjang keberhasilan pembinaan agama anak asuh karena mereka merupakan masyarakat yang agamis. Pada perkembangan sampai sekarang, Yayasan Siti Fatimah tidak hanya menyantuni anak yatim piatu, duafa, dan anak terlantar di sekitar Pandaan, tapi ruang lingkupnya sudah sampai tingkat provinsi, bahkan ada yang dari luar provinsi Jawa Timur. Karena dengan bertambahnya banyak anak yang ada di panti asuhan, maka panti asuhan membutuhkan partisipasi dari masyarakat sekitar atau masyarakat mampu untuk ikut membantu dalam mencukupi kehidupan sehari-hari mereka dengan menjadi donatur tetap atau tidak tetap. Dengan bertambahnya banyaknya anak panti asuhan, maka panti asuhan membutuhkan sistem informasi yang dapat membantu pihak administrasi untuk mengelola data-data administrasi dan keuangan yang ada di panti asuhan secara profesional. Dalam kasus ini, data yang dikelola yaitu data administrasi dan data keuangan, yaitu yang terdiri dari data diri anak, data pengasuh, data donatur tetap dan tidak tetap, uang masuk, uang keluar, dan uang kas. Selama ini, panti asuhan dalam mengolah data administrasi dan keuangan masih menggunakan sistem manual dan menggunakan Microsoft Word dan Excel yang dapat menyebabkan proses pencarian rekapitulasi data kurang efisien karena membutuhkan waktu yang lama, apalagi jumlah arsip yang terlalu banyak
yang akan mengakibatkan resiko hilang dan rusak. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti membuat rancangan sistem informasi keuangan berbasis web dengan studi kasus Yayasan Siti Fatimah Pandaan. Dari latar belakang tersebut, maka diambil rumusan permasalahan. Yang pertama, bagaimana cara membangun sebuah sistem informasi yang dapat membantu pihak administrasi panti asuhan dalam mengelola data secara profesional dan efisien. Yang kedua, bagaimana menyajikan laporan-laporan terkait dengan sistem informasi pelayanan administrasi dan data keuangan pada panti asuhan setiap bulan dan tahunnya. Yang ketiga, apakah sistem informasi dapat membantu pihak administrasi panti asuhan dalam mengolah data. Yang ketiga yaitu hipotesis. Dari rumusan tersebut maka diambil hipotesis. Yang pertama, H0, sistem informasi yang dibuat tidak dapat membantu pihak administrasi panti asuhan dalam mengolah data secara profesional dan efisien. H1-nya, sistem informasi yang dapat dibuat membantu pihak administrasi panti asuhan dalam mengolah secara profesional dan efisien. Terus H0-nya, sistem informasi ini dapat membantu menyajikan laporan-laporan terkait dengan administrasi data dan keuangan panti asuhan setiap tahun dan bulannya. H1, sistem informasi ini dapat membantu menyajikan laporan-laporan terkait dengan administrasi data dan keuangan panti asuhan setiap bulan dan tahunnya. H0-nya, sistem informasi ini dapat membantu pihak administrasi panti asuhan dalam mengolah data. Sistem informasi ini dapat membantu pihak administrasi panti asuhan dalam mengolah data. Bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Peneliti mengenai sistem informasi keuangan sudah banyak dilakukan, seperti penelitian yang dilakukan oleh orang Mumpuni Damar Tri Utami yang berjudul dengan sistem informasi keuangan dengan studi kasus Yayasan Realino Seksi Pengabdian Masyarakat, yang bertujuan untuk agar pengolahan keuangan menjadi lebih mudah, cepat, dan lebih struktur sesuai dengan standar akuntansi yang telah disesuaikan dengan kebutuhan yayasan, serta dapat meminimalisasi kesalahan dalam menyusun laporan keuangan. Sistem ini dibangun dengan menggunakan PHP dan MySQL karena yayasan tersebut memiliki internet sehingga pembuatannya sangat didukung. Selain itu, ada juga penelitian yang dilakukan oleh Yanuar Aditama yang berjudul Perancangan Website Sistem Informasi Panti Asuhan Yatim Al-Huda, yang bertujuan dapat memberikan informasi tentang segala informasi dan profil serta kegiatan yang dilakukan oleh panti asuhan. Sistem informasi web ini digunakan sebagai media penyimpanan pengolahan data oleh panti asuhan, serta memudahkan masyarakat dalam menemukan informasi jika ada kerabatnya yang membutuhkan untuk tinggal di panti asuhan, dan sebagai sumber informasi untuk masyarakat yang ingin memberikan donasi, dan hasil donasi yang terkumpul akan ditampilkan secara transparan pada informasi donasi web panti asuhan. Yang kedua yaitu landasan teori. Yang pertama, gambaran umum sejarah panti asuhan. Pada tahun 1984, Bapak Sumarman melihat kaum Kristen yang suka membantu yatim piatu yang ada di wilayah sekitar Jogonalan. Maka melihat dari hal tersebut, maka Bapak Sumarman sebagai warga Muslim terketuk hatinya untuk bisa menyantuni anak-anak yatim. Pada waktu itu, Bapak Sumarman adalah seorang perokok berat yang setiap harinya menghabiskan 1 stop rokok yang terdiri dari 10 pak rokok. Untuk itu, beliau berniat untuk berhenti merokok yang tadinya
uangnya digunakan untuk beli rokok, maka ia sisihkan uang tersebut untuk diberikan untuk anak-anak yatim di sekitar. Nah, dalam menyantuni anak-anak tersebut, Bapak Suparman dibantu oleh Bapak Hasan, Khofur, Sumanto, Anangkudi, dan Bapak Kadari dengan sistem non-panti yang memberikan santunan dan biaya pendidikan mereka karena tidak mempunyai tempat untuk menampung mereka. Yang kedua, tujuan dan peran Yayasan Siti Fatimah. Yayasan Siti Fatimah ini bertujuan untuk membantu program pemerintahan dalam penyelenggaraan pembinaan di bidang pendidikan, terutama dalam hal menampung anak-anak yatim piatu dan anak-anak terlantar agar mereka dapat pendidikan dan kehidupan yang layak secara tidak langsung. Yayasan merupakan lembaga sosial yang berupaya memberikan kesempatan kepada sesama manusia untuk memperoleh perlakuan dan perhatian yang sama. Peran Yayasan Siti Fatimah yang pertama, memberikan pertolongan pada anak yatim piatu dan anak terlantar dalam bentuk perlindungan, pelayanan, dan bimbingan serta pendidikan dengan sistem penampungan dalam wadah yayasan. Yang kedua, sebagai panti asuhan yang dikelola umat Islam. Yayasan tersebut berfungsi untuk menyantuni anak-anak yatim dan anak terlantar sesuai ajaran Islam. Yang ketiga, sebagai tempat pendidikan. Yang keempat, sebagai tempat pengembangan minat, bakat, kecerdasan, serta keterampilan anak-anak. Yang ketiga, sebagai tempat pendidikan umat Islam bagi anak-anak yatim piatu sebagai bekal kehidupan mereka kelak. Visi dan misi. Visinya yaitu mewujudkan lembaga sosial yang berorientasi pendidikan Islam dan keterampilan berkualitas yang menghasilkan lulusan yang mempunyai iman dan takwa yang terampil. Visinya yaitu menyiapkan anak asuh menjadi manusia yang berakidah, bersyariah, dan berakhlak Islam. Yang kedua, memberikan pembelajaran dan bimbingan yang efektif sehingga anak asuh memiliki penguasaan iptek, keterampilan, dan kemampuan mengambil keputusan yang mampu mengembangkan potensi dan keterampilan pada kehidupan selanjutnya di masyarakat. B. Topik pembahasan. Yang pertama, pengertian panti. Pengertian panti menurut Depsos RI yaitu suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada anak terlantar dengan melaksanakan penyantunan anak terlantar, memberikan pelayanan pengganti orang tua atau anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental, sosial kepada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat, dan memadai bagi pengembangan kepribadiannya sesuai dengan cita-cita yang diharapkan bangsa, dan sebagai insan yang akan turut serta aktif dalam bisa pembangunan sosial. Yang kedua, manfaat panti yaitu menolong anak-anak terlantar. Dua, wadah pembinaan anak yatim piatu maupun anak terlantar. Yang ketiga, mendidik anak-anak yatim piatu maupun anak terlantar. Yang keempat, konsep dasar pengolahan data. Yang ketiga, pengertian data. Data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan, dapat berupa angka, lambang, atau sifat. Data dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan, dan data bisa juga didefinisikan sebagai sekumpulan informasi atau nilai yang diperoleh dari pengamatan atau observasi suatu objek. Data yang baik adalah data yang bisa dipercaya kebenarannya atau reliable, tepat waktu, dan mencakup ruang lingkup yang luas atau bisa memberikan gambaran tentang suatu masalah secara menyeluruh dan relevan. Yang keempat, pengertian pengolahan data yaitu merupakan manipulasi data ke bentuk yang lebih informatif atau berupa informasi. Maksudnya yaitu dari data tersebut, misalnya data anak terdiri dari berangka, maka data tersebut dapat dibaca dengan secara benar. Yang kelima, konsep dasar aplikasi yaitu yang pertama, aplikasi. Secara sederhana, aplikasi dapat dikatakan suatu perangkat lunak yang siap dipakai dengan menjalankan instruksi dari user atau pengguna. Aplikasi banyak diciptakan juga
untuk membantu keperluan seperti laporan, percetakan, dan hal lain sebagainya. Sedangkan istilah aplikasi menurut bahasa Inggrisnya yaitu application, yang berarti penerapan atau lamaran atau penggunaan. Karakteristik suatu aplikasi mempunyai karakteristik atau ciri-ciri tertentu. Yang pertama, high performance. Yang kedua, mudah digunakan. Aplikasi harus easy to use. Yang ketiga, aplikasi harus memiliki interface. Yang keempat, reliability, kehandalan, jauh mana aplikasi dapat diharapkan melakukan fungsinya sesuai dengan ketelitian yang diperlukan. Yang kelima, mampu beradaptasi. Seharusnya aplikasi mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi yang ada. Konsep dasar sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi, dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Alat bantu perancangan sistem. Yang pertama, use case diagram. Yang kedua, class diagram. Yang ketiga, activity diagram. Yang keempat, sequence diagram dan collaboration diagram. Dan yang kedelapan, perangkat lunak sistem informasi. Yang pertama, database. Database merupakan sekumpulan data yang terdiri dari suatu atau lebih tabel yang berhubungan. Yang kedua yaitu PHP atau Hyperprocessor, adalah bahasa server side scripting yang menyatu dalam HTML untuk membuat halaman web yang dinamis. Karena PHP merupakan server side scripting, maka sintaks dan perintah-perintah PHP akan dieksekusi di server. Kemudian hasilnya dikirim ke web browser dalam format HTML. Yang ketiga yaitu HTML. HTML merupakan singkatan dari Hypertext Markup Language, adalah bahasa yang digunakan pada dokumen web sebagai bahasa untuk pertukaran dokumen web. Yang ketiga, CSS atau Case Sending Style Sheet, yang merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk mempercantik halaman web atau untuk mengelola suatu web yang digunakan untuk memodifikasi suatu halaman web. Yang kelima yaitu web atau Web World Wide Web, adalah suatu layanan yang dapat diperoleh pemakai komputer yang terhubung di internet. Yang keenam, MySQL merupakan software sistem manajemen database yang paling populer di kalangan pemrograman web, terutama di lingkungan Linux dengan menggunakan skrip PHP dan Perl yang digunakan untuk membangun aplikasi web yang menggunakan database sebagai sumber data pengolahan data. Yang terakhir yaitu kerangka berpikir. Yang pertama, identifikasi masalah. Selama ini panti asuhan dalam mengelola data administrasi dan keuangan masih menggunakan sistem manual dan menggunakan Microsoft Word dan Excel, sehingga dapat menyebabkan proses pencarian rekapitulasi data kurang efisien karena membutuhkan waktu yang lama, apalagi jumlah arsip yang terlalu banyak yang akan menyebabkan risiko hilang dan rusak. Yang kedua yaitu metode. Yang pertama, menggunakan metode studi pustaka, yaitu mempelajari buku, artikel, dan situs internet yang digunakan untuk referensi. Yang kedua, menggunakan observasi atau pengamatan. Yang ketiga yaitu menggunakan metode wawancara, yaitu mengumpulkan data dengan komunikasi secara langsung dengan pihak yang bersangkutan.
Yang ketiga yaitu tujuannya yaitu untuk memudahkan menyampaikan informasi data administrasi panti dan keuangan panti setiap bulan dan per tahunnya. Yang keempat yaitu pengujian. Dalam pengujian ini yang digunakan yaitu pengujian hipotesis deskriptif, yaitu membuat sistem informasi yang dapat dibuat untuk membantu pihak administrasi panti asuhan dalam mengolah data secara profesional dan efisien, dan dapat membantu menyajikan laporan-laporan terkait dengan administrasi data dan keuangan panti asuhan setiap bulan dan tahunnya. Yang kelima yaitu hasil. Sistem informasi keuangan berbasis web studi kasus di Fatimah Pandaan dapat membantu mengelola efektif dan efisiensi dalam hal administrasi dan keuangan setiap ada pengeluaran dan pemasukan setiap hari, bulan, dan tahunnya. Itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.